Malam, hujan masih menitik. Genangan darah yang tadinya tidak begitu merembes jadi mengenang. Darah dan hujan seperti sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis, mutualisme di mana-mana, termasuk di sekujur tubuh perempuan itu. Perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpal dengan geluh air mata. Tak jauh dari tempatnya, gundukan tanah yang baru digalinya mengikis. Monando Mato! Berkali-kali perempuan itu berteriak. Teriakannya seperti percuma sebab kilat dan petir menambah getir. Manando Mato! Manando Mato! Perempuan itu perlahan berdiri dengan rasa sakit dan batin yang perih. Jangan lari, akan kutuntaskan dendam ini. Perempuan itu masih berteriak. Teriak yang tak karuan dan sesekali ditimpali tertawa kemenangan. Pandangannya tajam, senyumnya setipis belati. Berlari ke sana kemari mengumpulkan kerikil dan menumpukannya di gundukan tanah yang terkikis hujan. Dia menyeriangi lalu tertawa lepas. Manando Mato, kau lihat, telah kukuburkan benih dosamu. Kusayat-sayat sebelum dia kutanam. Hahaha. Hujan perlahan redam. Kilat sesekali menghujam. Dengan napas penuh dendam, perempuan itu menghentak-hentakkan kakinya di atas gundukan tanah berikil itu. Sejak kemudian dia menangis, terduduk di atas gundukan itu. Maafkan ibu, anakku, kau tak salah. Justru ibu sangat menyayangimu. Ibu mencintaimu sepenuh hati ibu. Perempuan itu seolah berkisah, sesekali menari, bernyanyi, belati yang tergenggam di tangannya menjelma baik. Kau tahu, anakku, awalnya ibu tidak begitu menginginkan kehadiranmu. Ibu harap kau memakluminya. Tetapi perempuan itu menelan diam. Tetapi ibu sadar, cintakan tidak harus memiliki. Tangannya gemetar, peluhnya masih terus mengucur, matanya berlinang, mengenakan sungai, pandangannya menerawang. 3 tahun lalu, ibu berkenalan dengan seorang lelaki. Setamat sekolah, lelaki itu membiayai semua keperluan kuliah ibu. Tidak hanya itu, juga semua kebutuhan ibu. Lelaki itu luar biasa. Ibu tak pernah melihatnya mengeluh. Suaranya terbata-bata, menceritakan awal pertemuannya dengan Manando Mato, lelaki tampan dan penuh karismatik. Di mata perempuan itu, dia adalah sosok lelaki yang begitu sempurna. Betapa tidak, dari cara lelaki itu bicara dan bersikap seperti tak ada celah. Ketika itu, anakku, lelaki itu begitu dibenci oleh kakek dan nenekmu. Ibu paham, mungkin karena ibu adalah anak satu-satunya dan kami tidak memiliki anak famili. Karena kami adalah pendatang di kampung ini. Ibu heran mengapa nenek dan kakekmu begitu membencinya. Perempuan itu tersenyum. Dia mengenang sebagaimana Manando Mato berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang tuanya. Awalnya, perempuan itu memang sempat merasa janggal. Hanya saja kejanggalan-kejanggalan itu dia tepis begitu saja. Lelaki itu, anakku, lelaki itu berusaha mencuri perhatian kakek nenekmu. Padahal kami bukan orang kaya, kami keluarga sangat sederhana. Ibu sempat heran mengapa lelaki itu tetap bertahan, padahal sumpah serapah tak berhenti berdengung di gendang telinganya. Demi melihat itu, ibu yang iba dan perlahan muncul rasa sayang dan cinta padanya, sehingga ibu pun rela dibawanya lari dan dari rumah. Perempuan itu kembali menari dan bernyanyi. Dari mulutnya terus meluncur berbagai kisah, kadang lucu, kadang menyedihkan. Ibu harus berani bersikap, anakku. Sesekali ibu teringat di saat nenekmu hendak berpesta. Kondenya lepas dan kakekmu berlari-lari mengejar sanggul yang mengelilingi tanah. Ibu rindu itu. Kembali harus ibu tepis, karena lelaki itu mampu memberikan segalanya. Dia tidak berusaha memaafkan ibu sedikit pun selama pelarian kami. Dia pernah melamar ibu, tetapi ibu tolak. Dia dengan lapang dada menerimanya tanpa mengurangi rasa sayang serta cintanya pada ibu. Malah semakin bertambah. Perempuan itu berlari-lari kecil, berlari di tangannya, diacungkannya ke atas, lalu tertawa cekikikan. Berselang beberapa menit setelah kembali terisak-isak. Pagi itu, anakku, ibu sedang menyapu halaman. Tak ada angin, tak ada hujan, seseorang datang menyerangkan selembar surat untuk ibu. Ya, untuk ibu. Dada ibu berdetak kencang. Surat itu berisi tulisan tangan. Isinya singkat sekali, anakku. Pulanglah, orang tuamu sakit. Begitu isinya. Tak ada nama, apalagi kalimat. Dan setahu ibu, tak ada yang tahu keberadaan kami selain kami berdua. Perempuan itu menahan isak. Perlahan dia langkahkan kakinya menuju sabilah kayu patah dari batang pohon yang tumbang. Malam semakin larut. Hujan berhenti. Jangkrik berdendang lirih.
Lelaki telah memiliki hati ibu sepenuhnya. Ibu begitu mencintai lelaki itu. Ibu tetap bertahan, walau akhirnya mendapat kabar kedua orang tua ibu telah meninggal. Lelaki itu berhasil meyakinkan ibu. Lelaki itu berkali-kali mengatakan dia akan selalu menjaga ibu. Malam itu, ibu ikhlaskan mahkota ibu di renggutnya. Ibu tidak sedih, ibu bangga. Akhirnya ibu mampu membuktikan rasa cinta ibu yang besar padanya. Perempuan itu terdiam, matanya tajam memandang ke arah gundukan itu. Perlahan dia melangkahkan menuju gundukan itu. Ibu sayang padamu, anakku. Ibu sayang pada lelaki itu. Walau berkali dia melamar ibu, ibu tetap menolaknya. Padahal ketika itu kandungan ibu semakin membesar. Kaulah anakku, kaulah yang ada dalam kandungan ibu. Ibu tidak tahu apakah lelaki itu kecewa. Sejak kandungan ibu berusia 8 bulan, lelaki itu jadi jarang menemani ibu. Setiap ibu tanya, selalu jawabannya menunjukkan perasaan ibu. Dia bekerja katanya untuk menyambut kelahiranmu. Perempuan itu kembali menari. Sesekali ia bernyanyi, imajinasinya begitu bidadari, kadang berguling dan merayap. Tak dia pedulikan tubuhnya semakin kotor. Mulutnya masih terus memutahkan kata-kata. Kembali ia terisak lalu berteriak, Manando Mato, Manando Mato, kau akan kutuntaskan dendam ini. Dia menutup mulutnya dan membelai permukaan gundukan itu. Bukan, anakku, ibu bukan marah padamu. Bobolah, bobo. Ibu nyanyikan Nina Bobo ya. Perempuan itu masih bernyanyi. Perih, air matanya kembali menganak sungai, dan kepedihannya dia tunaikan ke ibunya. Menepuk-nepuk lembut gundukan itu, sesekali menggibaskan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Memberi susu sekali coba menenangkan, kemudian berteriak, sudah cukup, tak usah menangis. Aku yang seharusnya menangis, bukan kau, kata perempuan itu liar. Ada serigala di pandangnya. Dia mendengus dengan sepenuh tenaga. Ia memukul, menendang, menginjak gundukan itu, berlari ke sana kemari mencari batu atau kayu. Lalu bertubi-tubi ia hujamkan ke gundukan itu. Kembali terdesak-desak, maafkan ibu, anakku, kau tidak salah, Manando Mato yang salah. Dia yang membunuh kakek dan nenekmu. Dia meracuni mereka karena dendam, katanya. Dia meluluh kakekmu, membunuh kedua orang tuanya. Dia dendam, dia lupa masih ada aku. Hahaha. Perempuan itu tertawa cekikikan. Sengaja dia rusak aku, dia hancurkan hidupku. Makanya kubebaskan kau, anakku. Kubebaskan kau dari daerah busuknya. Manando Mato, Manando Mato, jangan lari. Akan kutuntaskan dendam ini, bajingan. Perempuan itu tak menyangka lelaki itu begitu biadabnya. Ternyata selama ini dia telah meracuni kedua orang tuanya dengan membelikan makanan kesukaan mereka, menyebarkan racun di mana-mana termasuk di air minum. Lelaki itu sudah menyiapkan skenario itu cukup lama, memulai dengan berkenalan dengan perempuan itu, masuk ke keluarga mereka. Memang ayah perempuan itu dulunya seorang pembunuh bayaran di kota J. Kemudian setelah berkenalan dengan ibunya, mereka pindah ke kota M, mencoba peruntungan dan hidup bersama, meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Kebahagiaan itu semakin lengkap setelah perempuan itu lahir. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik yang baik. Kebetulan Manando Mato datang menggantikan manajer yang lama. Skenario itu begitu halusnya sehingga Manando Mato berhasil menutupi siapa dirinya. Rahasia itu kemudian terungkap setelah Manando Mato ketahuan menaburkan bubuk di kopi perempuan itu. Terjadi pertengkaran. Manando Mato membongkar siapa dirinya sebelum rencananya menyebar. Manando Mato segera membawa lari perempuan itu. Di tempat pelarian, Manando Mato tetap melaksanakan rencana-rencana busuknya. Dia berhasil merenggut mahkota perempuan itu. Dia pun berkali-kali menciptakan alasan untuk dapat meninggalkan perempuan itu. Dia berhasil. Genap kandungan perempuan itu semakin bulan. Manando Mato pun pergi dan tak kembali. Dia sempat menuliskan surat untuk perempuan itu dan menceritakan siapa dirinya, tentang kurir yang mengirim surat-surat kepada perempuan itu, tentang segalanya. Demi membaca surat itu, perempuan itu histeris. Dia menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Perempuan itu berlari, berteriak, menendang, memukul, membanting apa saja. Malam semakin larut. Isi surat itu begitu memukulnya. Hujan kembali menitik, kilat menyabar-nyambar. Genangan darah yang terjadinya sempat berhenti, kembali merembes, semakin menggenang. Darah dan hujan seperti sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis mutualisme di mana-mana, termasuk di sekujur tubuh perempuan itu.
perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpali dengan peluh air mata. Tak jauh dari tempatnya, gunungan tanah yang baru digalinya mengikis habis. Kau kejam, Manando Mato. Aku begitu mencintaimu. Ternyata ini semua tipu muslihatmu. Kau bunuh kedua orang tuaku, kau rusak masa depanku. Maafkan ibu anakku. Kau tak salah, Manando Mato yang salah. Ia berdiri di atas gundukan, mengangkat belatinya tinggi-tinggi sambil berteriak, menghentak langit. Ia pun menghujamkan belatinya ke arah gundukan itu. Berkali-kali, berdiri kembali, mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan menghujamkan ke dadanya berkali-kali. Manando Mato, bajingan!